2 bulan berlalu dan sekarang Kanaya sudah berdamai dengan keadaannya. Ia juga tidak jadi bercerai dengan Ikram, melainkan mengajukan pembatalan pernikahan dibantu oleh tantenya Sabrina. Untungnya semua berjalan lancar tanpa kendala sehingga Kanaya bisa segera melanjutkan hidupnya. Kini Kanaya sudah tinggal di Jakarta. Catering tempatnya bekerja semakin berkembang dan sekarang membuka cabang baru di kota besar tersebut. Kanaya langsung mengajukan diri untuk dipindahkan ke sana. Menurutnya akan lebih baik jika ia meninggalkan kota tempat semua kenangan buruknya terjadi. 1 bulan bekerja di Jakarta, Kanaya merasa sangat nyaman. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya ia benar-benar bisa menikmati hasil kerjanya sendiri. Tidak perlu lagi memikirkan untuk pengeluaran rumah, kebutuhan rokok, dan belanja orang lain. Sekarang semua yang ia hasilkan khusus ia gunakan untuk kepentingan pribadi dan menyenangkan dirinya sendiri. Selain menjalani rutinitasnya sebagai karyawan catering, Kanaya juga mencoba peruntungan menjadi reseller sebuah brand skincare dan sudah memiliki cukup banyak pelanggan. Dari hasil penjualan tersebut, setidaknya ia bisa memiliki tambahan uang untuk tabungan masa depannya. Kanaya baru saja selesai mandi ketika ponselnya berdering. Ia tersenyum dan dengan penuh semangat langsung menjawab panggilan video dari sahabatnya. "Duh, yang sudah jadi orang Jakarta, makin cantik saja, sih." Puji Sabrina begitu melihat wajah Kanaya di layar ponselnya. Kanaya tertawa. "Ini karena aku habis mandi makanya terlihat lebih segar saja. Apa kabar, Sab? Aku kangen banget sama kamu." Sabrina tersenyum. "Kabar baik? Nei, aku juga kangen. Nanti kalau ada waktu libur aku ke sana, deh. Ajak aku jalan-jalan, ya? Kamu sendiri apa kabar di sana? Semua bersikap baik, kan?" Dengan cepat Kanaya mengangguk. "Pasti, aku tunggu." "Alhamdulillah, Sab. Lingkungan kerja di sini sama saja dengan yang di sana. Semuanya sudah seperti keluarga sendiri." "Syukurlah. Aku sangat senang mendengarnya, Nei. Oh ya, tadi siang aku bertemu dengan ayah kamu. Maksudnya Pak Sutomo. Dia memberikan aku kalung. Katanya itu milikmu dan dia meminta aku memberikannya padamu." Sabrina menunjukkan kalung yang diberikan Pak Sutomo. Mata Kanaya langsung membola saat melihatnya. Pasalnya kalung tersebut memang adalah miliknya, tapi sudah sangat lama tidak ia pakai. "Itu memang kalungku, Sab. Seingatku, sejak kecil, kalung itu memang sudah aku pakai. Tapi dulu dilepas, entah karena apa. Kata Pak Sutomo, kalung ini sudah lama dia gadaikan. Selama ini hanya bisa bayar bunganya saja. Sekarang baru bisa ia tebus. Katanya kalung ini harus diberikan padamu karena mungkin saja kalung ini ada hubungannya dengan orang tua kamu." Kanaya tertegun. Ia memang berniat mencari tahu mengenai keluarganya. Tapi ia bingung harus mulai dari mana. "Tolong kirimkan ya, Sab. Nanti ongkos kirimnya aku bayar pas di sini. Mungkin dengan kalung itu, aku bisa menemukan sedikit petunjuk soal orang tua kandungku." "Baik, Nei. Besok aku kirim, ya. Jangan lupa kirim alamat lengkapmu via pesan." "Oke, Sab." Setelah panggilan videonya berakhir, Kanaya segera mengirimkan alamat lengkapnya pada Sabrina. Setelah itu, ia bersiap untuk keluar dan mencari makan. Tidak jauh dari tempat kosnya, memang ada banyak gerobak abang-abang penjual makanan. Fania baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sebenarnya sore tadi ia sudah bersiap untuk pulang, tapi tiba-tiba saja atasannya meminta dirinya dan beberapa karyawan lain untuk lembur. Karena mendapat uang lembur yang lumayan, Fania akhirnya mengerjakannya dengan senang hati. Ponsel Fania yang berada di atas meja bergetar. Rupanya ada pesan dari Ikram yang menanyakan dirinya. Fania segera membalas pesan suaminya itu dan mengatakan kalau ia sudah selesai dan minta untuk dijemput. Fania masuk ke dalam lift sambil memegangi perutnya. Masuk 4 bulan usia kehamilan membuat Fania mulai merasa semakin mudah lelah. Apalagi jika duduk seharian, bahkan sampai malam seperti ini. "Kamu kenapa, Van? Perut kamu sakit, ya?" tanya Dinda, salah seorang rekan kerja Fania yang ikut lembur dengannya. "Iya, nih. Agak mules rasanya," jawab Fania. "Duh, ini pasti karena kamu lembur sampai malam. Sebaiknya lain kali jangan ambil lembur lagi. Kasihan kamunya dan calon dedek di dalam perut," ucap Tina, rekannya yang lain. Fania hanya mengangguk. Jujur saja rasa mulesnya sudah ada sejak tadi pagi. Hanya saja ia mengabaikan karena berpikir itu rasa mules karena habis makan pedas saat sarapan. Setibanya di bawah, Fania memilih duduk di dekat pos satpam. Ia mencop untuk menghubungi Ikram, tapi pria itu tidak menjawab panggilannya. "Mas Ikram di mana, sih? Aduh, perutku kenapa semakin sakit, ya?" Fania terus mengusap perutnya sambil melihat ke arah jalanan. Berharap suaminya bisa segera datang. Setelah menunggu beberapa menit, Ikram akhirnya tiba. Namun saat Fania akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja rasa sakit di perutnya semakin menjadi dan membuatnya meringis kesakitan.
Ikram yang berada di dalam mobil langsung panik dan segera turun untuk membantu istrinya. "Kamu kenapa, Van?" tanya Ikram. "Kok masih nanya sih, Mas? Mas tidak lihat aku kesakitan? Cepat bantu aku masuk ke mobil." Ikram segera membantu Vanya untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu, ia juga bergegas masuk dan langsung menjalankan mobilnya. "Kita ke rumah sakit, ya? Kamu tahan ya, sayang." "Iya, Mas. Cepetan. Aku takut anak kita kenapa-kenapa," jawab Vanya. Selama dalam perjalanan ke rumah sakit, Vanya terus mengatur nafas. Kini rasa sakit itu sudah menjalar ke pinggangnya. Keningnya sudah dipenuhi peluh. Ikram yang melihat istrinya seperti itu langsung menambah kecepatan agar bisa segera tiba di rumah sakit. Vanya merasakan ada sesuatu yang keluar di bawah, seperti cairan, dan membuatnya panik. Perlahan ia menegakkan punggung dan menyentuh pahanya. Matanya langsung membola saat menyadari kalau yang keluar itu adalah darah. "Mas, ada darah! Astaga!" "Kamu sabar, sayang. Rumah sakitnya sudah ada di depan." Vanya hanya terdiam, mencoba menahan rasa sakit sambil menenangkan hatinya. Ia tidak ingin sampai terjadi sesuatu pada calon anaknya. Anak itu adalah pengikat hubungannya dengan Ikram. Jika anak itu sampai kenapa-kenapa, Vanya takut kalau Ikram akan goyah. Apalagi alasan Ikram setuju untuk menikah siri dengannya adalah karena adanya bayi itu. Setibanya di rumah sakit, Vanya segera dibawa ke ruang tindakan. Ikram menunggu di depan dengan perasaan yang sangat cemas. Ia mengeluarkan ponsel dan langsung menghubungi ibu mertuanya. "Apa? Tapi kenapa bisa? Lalu keadaan Vanya dan calon anak kalian sekarang bagaimana?" tanya Bu Rasnah dengan nada panik. "Aku belum tahu, Bu. Sekarang sedang ditangani dokter." Bu Rasnah menghela nafas. "Ya sudah, nanti langsung kabari Ibu perkembangannya, ya?" "Baik, Bu." Panggilan telepon keduanya berakhir. Tidak lama setelah itu pintu terbuka dan seorang dokter wanita menghampiri Ikram. "Dengan keluarga pasien, Nyonya Vanya?" Ikram langsung berdiri. "Iya, Dok. Bagaimana keadaan istri saya dan kandungannya? Dengan berat hati saya sampaikan kalau istri Anda mengalami keguguran." Ikram langsung terlihat lemas mendengar kabar buruk tersebut. "Harus dilakukan tindakan kuretase. Silakan ke bagian administrasi untuk mengurus semuanya." "Baik, Dok. Saya akan selesaikan semua administrasinya." "Baik, Pak." Sepeninggal dokter tersebut, Ikram langsung terduduk lemas. Ia meraup wajahnya dan berkali-kali menghela nafas. "Kenapa Vanya bisa seceroboh ini, sih? Padahal aku sudah berkali-kali melarangnya untuk lembur, tapi tetap saja dia keras kepala. Kalau sudah seperti ini, mau bagaimana lagi? Uang itu tidak lebih berarti dibandingkan calon anakku," ucap Ikram. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Ikram akhirnya melangkahkan kakinya menuju ke ruang administrasi. Setelah semua pengurusan selesai, ia menemui Vanya yang masih berada di ruang tindakan. "Mas, anak kita." Suara Vanya terdengar sangat lemah. Ikram menarik kursi lalu duduk di samping Vanya. "Sudahlah, mungkin ini memang sudah takdir Tuhan. Mungkin Tuhan belum mempercayakan kita untuk mengasuh anak itu. Kamu yang sabar, ya?" ucap Ikram. "Tapi kamu tidak akan meninggalkan aku kan, Mas? Kamu ini bicara apa sih, Van? Kamu itu kan istriku. Aku tahu, kamu pasti juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Jangan berpikir macam-macam. Sebentar lagi kamu akan dikuret." "Iya, Mas." Saat Vanya sedang menjalani proses kuret, Ikram menghubungi mertuanya. Mereka terdengar sangat sedih dan mengatakan akan berangkat besok pagi. Setelah itu, Ikram menghubungi ibunya untuk mengabari hal ini. Namun respon tak terduga diberikan oleh wanita yang telah melahirkannya itu. "Selain karena ini sudah takdir Tuhan, bisa jadi ini juga adalah hukuman atas apa yang telah kalian lakukan pada Kanaya." Ikram tertegun mendengar ucapan ibunya. "Bu, ini bukan waktu yang tepat untuk membahas itu." Terdengar suara ayahnya Ikram dari seberang sana. "Tapi Ikram dan Vanya memang belum pernah minta maaf pada Kanaya. Sebagai sesama wanita, ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati anak itu." Ya sudah, Bu, kalau begitu Ikram tutup teleponnya dulu. Ikram hanya mau mengabarkan soal ini saja." "Iya, Nak. Pikirkan ucapan ibu. Sebaiknya kamu dan Vanya minta maaf pada Kanaya agar hidup kalian bisa lebih baik." "Iya, Bu." Ikram menyandarkan tubuhnya lalu mendongak, menatap langit-langit rumah sakit yang berwarna putih. Ia merenungkan apa yang diucapkan oleh ibunya. Mungkin ibu ada benarnya. Aku telah berbuat jahat pada Kanaya. Tapi bagaimana bisa aku minta maaf padanya, sedangkan semua nomor dan media sosialnya sudah tidak aktif lagi. Tidak ada satupun yang tahu kemana perginya.
Ikram membuang nafas kasar, tapi tiba-tiba ia teringat akan Sabrina. Sayangnya ia tidak memiliki nomor telepon wanita itu. Aku harus mencari tahu soal Sabrina. Dia pasti tahu informasi keberadaan Kanaya. Kalung miliknya yang dikirim oleh Sabrina akhirnya tiba. Setelah berganti pakaian, Kanaya membuka paket tersebut dan melihat kalung yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lihat. Sudah lama sekali kalung ini tidak aku pakai. Bahkan aku sudah hampir lupa. Kanaya memandangi kalung emas dengan liontin biru tersebut. Ia mengamati lebih dekat dan melihat ukiran nama di belakangnya. Kanaya LH ini apa? Andai aku tahu uraiannya, mungkin itu bisa jadi petunjuk untuk menemukan orang tuaku. Kanaya akhirnya memakai kalung tersebut. Ia yakin jika Tuhan memang masih mengizinkannya bertemu dengan orang tuanya, maka pasti akan bertemu. Namun jika tidak, berarti itu mungkin sudah jalan yang terbaik. Hari ini catering sedang disibukkan dengan pesanan untuk sebuah pesta perkumpulan para pengusaha di Hotel Bintang Kelima. Setelah semua siap, para karyawan catering bersih-bersih dan bersiap ke tempat acara. Malam ini, para pengusaha akan berkumpul untuk merayakan kesuksesan dan menjalin relasi bisnis baru. Dekorasi ruangan tersebut tidak terlalu ramai, namun tetap menonjolkan kemewahan dengan lampu kristal yang berkilauan dan meja-meja yang dihiasi dengan bunga-bunga segar. Musik klasik mengalun lembut, menambah suasana elegan malam itu. Kanaya dan yang lainnya terlihat sibuk melayani setiap tamu. Dengan nampan berisi minuman dan makanan kecil di tangannya, ia berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, memastikan setiap tamu merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Senyumnya yang ramah dan sikapnya yang profesional membuatnya cepat disukai oleh para tamu. Setelah beberapa jam bekerja tanpa henti, Kanaya memutuskan untuk sejenak pergi ke kamar kecil. Saat ia kembali, ia melihat seorang pria berdiri di sudut ruangan, tampak gelisah dengan peluh yang membasahi keningnya. Pria itu mengenakan jas rapi, dengan dasi yang terikat sempurna. Dari penampilannya, Kanaya menebak bahwa pria itu adalah salah satu tamu penting di acara tersebut. Dengan rasa penasaran, Kanaya mendekati pria itu. Selamat malam, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan sopan. Pria itu menatap Kanaya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Nafasnya mulai tidak beraturan. Tolong bantu saya, Nona. Pinta pria itu. Kanaya menatapnya dengan kening yang berkerut. Anda sedang kurang sehat, Pak? Saya akan cari bantuan. Saat Kanaya akan berlalu, pria itu menahan tangannya. Tidak perlu. Cukup kamu saja. Tolong bantu saya. Saya sudah tidak tahan lagi. Iya, saya pasti akan membantu Anda. Tapi bantuan yang seperti apa? Anda mau saya ambilkan minum atau sesuatu yang lainnya? Kanaya bisa melihat pria itu berkali-kali menelan salivanya. Ada di kamar. Tolong bantu saya. Antar saya ke kamar. Baik, Pak. Mari saya bantu. Kanaya memegang lengan pria itu dan membantunya menuju ke lift. Pria itu menekan angka 10, tempat di mana kamarnya berada. Selama berada di dalam lift, pria itu tampak semakin gelisah. Ia bahkan sampai memegang tangan Kanaya dengan erat, membuat wanita itu ikut khawatir. Pintu lift terbuka setelah tiba di lantai ke-10. Kanaya dan pria itu berjalan menuju ke kamar ke-109. Pria itu segera membuka pintu dan Kanaya masih menemaninya. Selamat istirahat, Pak. Saya permisi dulu. Tidak, tolong jangan pergi. Saya sangat butuh bantuan kamu. Pria itu langsung menutup pintu, membuat Kanaya mulai panik. Pikiran buruk seketika membayangi dirinya. Anda mau apa, Pak? Jangan macam-macam. Ya, saya minta tolong. Saya tidak tahu siapa, tapi ada yang... Astaga, Tuhan! Apa ini? Apa anak itu sudah gila? Kenapa dia bisa seperti ini? Pria itu segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi Damien. Kamu sudah tiba di kamar itu? Sial! Apa yang sudah kamu lakukan? Damien, kali ini aku bicara sebagai sahabatmu. Bukan asisten pribadimu. Kamu kan sudah janji tidak akan melakukan hal itu sebelum menikah. Kamu mau Oma mencincang milikmu itu? Damien menghela nafas berat. Selesaikan saja dulu tugasmu, Nathan. Besok akan aku ceritakan semuanya. Apa dia sudah bangun? Nathan melihat ke arah Kanaya. Belum. Letakkan saja pakaian dan cek itu di sampingnya. Baiklah. Nathan menggaruk kepalanya karena pusing. Setelah itu ia mendekat dan meletakkan paper bag di samping tempat tidur. Sedangkan cek dengan nominal ratusan juta itu ia letakkan di bawah ponsel yang ada di atas nakas. Gila! Itu anak main dengan pelayan? Tapi memang cantik sih. Setelah semua perintah Damien ia laksanakan, Nathan akhirnya meninggalkan kamar tersebut. Kanaya akhirnya terbangun setelah mendengar ponselnya yang terus saja berdering.
Perlahan ia membuka mata dan melihat ke sekeliling. Oh! Kanaya meringis karena merasakan sakit pada tubuh bagian bawahnya. Ternyata ini bukan mimpi, Tuhan. Kanaya duduk sambil memeluk dirinya sendiri. Dalam diam, air matanya jatuh begitu saja. Ia bahkan merasa senagat jijik pada dirinya sendiri. Aku hina, Tuhan. Aku sudah ternoda. Lalu apa lagi yang bisa aku banggakan? Kanaya tergugu. Pundaknya berguncang dengan kedua telapak tangan menutup wajahnya. Ia kembali menangis. Meluapkan semua kesedihan yang kini menggerogoti dirinya. Kanaya mengangkat wajahnya saat ponselnya kembali berdering. Namun saat akan mengambil benda pipi tersebut, Kanaya melihat selembar cek di sana. Fokus Kanaya hanya tertuju pada nominal yang tertulis di dana. 500 juta rupiah, tentu jumlah yang sangat banyak bagi seorang karyawan catering seperti dirinya. Tanpa membaca nama yang ada di sana, Kanaya langsung merobek cek tersebut dan membuatnya menjadi potongan kecil. Apa dia pikir aku ini wanita murahan yang menjual kehormatan demi uang? Dasar orang kaya tidak punya hati. Kanaya juga melihat paper bag yang ada di samping tempat tidur. Mengingat pakaiannya yang sudah tidak layak untuk dipakai lagi, mau tidak mau Kanaya akhirnya memakai pakaian tersebut. Sebelum berganti pakaian, Kanaya melihat ponselnya. Ada begitu banyak panggilan dari manajer dan rekan kerjanya. Ada pula pesan yang menanyakan keberadaannya. Bahkan tidak hanya itu. Ada beberapa panggilan juga dari Sabrina. Kanaya hanya bisa menghela nafas. Ia memutuskan untuk segera berganti pakaian dan pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia berharap dirinya tidak akan bertemu dengan orang jahat saat di jalan nanti. Keesokan harinya, Kanaya bangun dan merasakan seluruh tubuhnya sakit. Ia segera menuju ke kamar mandi dan membersihkan seluruh tubuhnya. Berkali-kali Kanaya menggosokkan sabun ke tubuhnya. Bayangan kejadian sealam selalu terlintas, membuatnya kembali menangis. Selesai mandi, Kanaya memutuskan untuk menghubungi manajernya dan meminta izin untuk tidak masuk bekerja selama 2 hari. Kanaya meminta maaf karena langsung pergi begitu saja tadi malam. Terpaksa ia harus membuat alasan yang sekiranya masuk akal bagi sang manajer. Selesai urusan perizinan, Kanaya akhirnya menghubungi Sabrina. Ia butuh teman cerita di saat yang seperti ini. Hanya dalam sekali deringan, wanita itu langsung menjawab panggilannya. Nei, kamu dari mana saja? Pak Wira menghubungiku kalau kamu menghilang tanpa kabar dari tempat acara. Ponselmu aktif tapi kamu kenapa tidak menjawab panggilanku? Aku kan jadi khawatir, Nei. Kenapa mata kamu sembab begitu? Kamu habis menangis? Ada apa, Nei? Sabrina terlihat sangat khawatir dengan kondisi Kanaya yang menurutnya tidak baik-baik saja. Sabrina, aku. Kanaya menangis membuat Sabrina semakin khawatir dan panik. Nei, kamu kenapa? Kenapa menangis begitu? Ceritakan semua padaku, Nei. Aku hancur, Sab. Aku sudah hancur. Kening Sabrina berkerut karena belum mengerti maksud ucapan sahabatnya. Tapi ia tahu ada hal buruk yang telah terjadi. Kamu tenang. Kalau tidak bisa cerita lewat telepon, tidak masalah. Tunggu aku di sana. Aku berangkat sekarang, ya? Tapi, Sab. Tidak ada tapi-tapian. Hanya 2 jam lebih. Tunggu aku, Nei. Sabrina langsung memutus panggilan. Kanaya hanya bisa menghela nafas. Setidaknya di saat seperti ini, ia masih memiliki sahabat yang begitu peduli dan menyayangi dirinya. Damien baru saja selesai mandi dan bersiap untuk berangkat ke kantor. Ia adalah sosok pria yang memancarkan pesona dan ketampanan yang luar biasa. Warisan darah Jerman yang mengalir dalam dirinya memberikan ciri khas yang membuatnya begitu menonjol. Wajahnya tampak tegas dengan rahang yang kuat dan dagu yang kokoh, menambah kesan maskulin yang memikat. Matanya adalah salah satu fitur yang paling mencolok. Mata elang yang tajam, berwarna biru kehijauan, selalu tampak penuh perhatian dan cerdas. Tatapannya bisa membuat siapapun merasa diperhatikan dan dihargai, namun juga bisa menimbulkan rasa gentar karena ketajamannya. Rambutnya berwarna coklat tua, dipotong rapi dengan sedikit gelombang alami yang menambah kesan elegan. Kulitnya cerah dengan sedikit semburat kemerahan di pipi, menunjukkan kesehatannya yang prima. Damien memiliki tinggi badan sekitar 185 cm, dengan tubuh atletis yang terbentuk dari rutinitas olahraga yang teratur. Bahunya lebar dan dadanya bidang, menunjukkan kekuatan fisiknya. Hidungnya mancung dan bibirnya tipis, seringkali melengkung dalam senyuman yang memikat. Senyuman Damien memiliki daya tarik tersendiri, mampu membuat siapapun merasa nyaman dan diterima. Meski begitu, ada kalanya senyum itu berubah menjadi senyum sinis yang menunjukkan kecerdasannya dalam membaca situasi. Gaya berpakaiannya selalu rapi dan elegan. Damien sering terlihat mengenakan setelan jas yang disesuaikan dengan sempurna,
menambah kesan profesional dan berkelas. Bahkan dalam pakaian kasual, ia tetap terlihat menawan dengan pilihan busana yang selalu tepat dan modis. Secara keseluruhan, Damien adalah sosok pria yang tidak hanya tampan secara fisik, tetapi juga memancarkan aura karisma dan kepercayaan diri yang membuatnya sulit untuk dilupakan. Para wanita seringkali terpukau oleh pesonanya, sementara para pria menghormati dan mengaguminya. Damien adalah kombinasi sempurna antara ketampanan, kecerdasan, dan keanggunan. Meskipun Damien memiliki wajah tampan yang mampu memikat banyak wanita, ia bukanlah tipe pria yang gemar mempermainkan perasaan mereka. Banyak wanita yang mencoba mendekatinya, tergoda oleh pesonanya, namun Damien tetap teguh pada prinsipnya. Ia belum membuka hati untuk siapapun, memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Damien adalah seorang workaholic sejati. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat, proyek, dan berbagai tanggung jawab yang ia emban dengan penuh dedikasi. Baginya, kesuksesan dalam karier adalah prioritas utama. Namun, di usianya yang semakin matang, ibunya mulai merasa khawatir. Ia ingin melihat putranya bahagia tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Damien menuruni anak tangga dengan langkah mantap, suara sepatunya yang berderap di atas marmer putih mengisi keheningan pagi itu. Tangga besar yang melingkar itu dihiasi dengan pegangan dari kayu mahoni yang dipoles mengkilap, sementara dinding di sekitarnya dipenuhi lukisan-lukisan klasik yang menggambarkan pemandangan alam dan potret-potret keluarga. Lampu gantung kristal besar menggantung di atas, memancarkan cahaya yang memantul indah di seluruh ruangan. Saat Damien mencapai lantai bawah, para pelayan yang sedang membersihkan segera menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat. Mereka mengenakan seragam hitam putih yang rapi, dengan celemek putih bersih yang melingkari pinggang mereka. Damien mengangguk singkat sebagai balasan, lalu melanjutkan langkahnya menuju ruang makan. Ruang makan itu sendiri adalah puncak kemewahan. Langit-langitnya tinggi dengan ukiran-ukiran rumit yang menambah kesan megah. Dindingnya dilapisi dengan panel kayu berwarna gelap, dihiasi dengan cermin-cermin besar berbingkai emas yang membuat ruangan tampak lebih luas. Di tengah ruangan, sebuah meja makan panjang dari kayu ek yang kokoh berdiri, dikelilingi oleh kursi-kursi berlapis kain beludru merah marun. Di atas meja, sebuah taplak meja putih bersih terhampar, dihiasi dengan vas bunga mawar merah dan putih yang segar. "Selamat pagi," ucap Damien. Ia kemudian menarik kursi lalu duduk. Di ujung meja, sudah duduk neneknya Damien, seorang wanita anggun dengan rambut perak yang disanggul rapi. Meskipun usianya sudah lanjut, masih memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Di sampingnya, yang juga berhadapan dengan Damien, ada Nyonya Helena, ibunya Damien. Wanita itu tampak berkelas. Penampilannya begitu elegan, khas sosialita. Ada juga adik perempuan Damien, seorang gadis muda yang juga seorang selebgram ternama, yang sedang duduk di samping ibunya. Gadis itu terlihat sibuk dengan ponselnya. Damien memang adalah pria satu-satunya. Ayahnya telah meninggal karena serangan jantung beberapa tahun yang lalu. Begitu pula dengan kakeknya yang baru sebulan yang lalu meninggal setelah berjuang melawan penyakit stroke. Berbagai makanan khas kelas atas tersaji di atas meja, menggoda selera siapapun yang melihatnya. Ada roti croissant yang baru dipanggang, dengan lapisan luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Di sampingnya, terdapat piring besar berisi buah-buahan segar seperti anggur, stroberi, dan kiwi yang dipotong rapi. Di tengah meja, terdapat hidangan utama berupa daging sapi panggang yang dimasak sempurna, dengan saus merah yang kental dan aromatik. Di sekelilingnya, terdapat sayuran panggang seperti wortel, kentang, dan asparagus yang disajikan dengan bumbu rempah yang harum. Tak lupa roti dan juga salmon panggang dengan taburan dill segar. Untuk minuman, tersedia jus jeruk segar yang dingin, teh hijau yang harum, dan susu murni kesukaan Damien dan adiknya. "Mama ingin bicara sesuatu, Damien," ucap Nyonya Helena, memecah keheningan. Damien meletakkan sendoknya dan menatap ibunya dengan penuh perhatian. "Soal apa itu, Ma?" tanya Damien. Nyonya Helena menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Mama sudah lama memikirkan ini. Mama ingin mengenalkanmu dengan putri seorang pengusaha ternama. Namanya Clara. Dia cantik, pintar, dan berasal dari keluarga yang baik, dan pastinya setara dengan kita. Mama yakin dia bisa menjadi pendamping yang sempurna untukmu." Damien menghela napas pelan. Ini bukan pertama kalinya ibunya mencoba mengenalkannya dengan wanita yang dianggapnya cocok. "Ma, aku menghargai niat baik Mama. Tapi aku kan sudah pernah bilang, aku tidak mencari pasangan berdasarkan status sosial atau latar belakang keluarganya. Tapi Damien," Nyonya Helena mencoba meyakinkan. "Clara memiliki bibit, bebet, dan bobot yang jelas. Dia akan membawa kehormatan bagi keluarga kita. Dia tidak memiliki kekurangan." Damien menggelengkan kepala dengan lembut. "Ma,
Aku ingin menemukan seseorang yang bisa aku cintai dengan tulus, bukan karena latar belakangnya saja. Aku ingin seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, dan yang bisa aku ajak berbagi hidup tanpa ada tekanan atau paksaan. Nyonya Helena menatap lekat putranya. Mama mengerti, Damien. Tapi sebagai seorang ibu, Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Mama ingin melihatmu bahagia, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Lagian Mama sudah memberikan kamu kesempatan untuk mencari, tapi di usia kamu yang sudah kepala 3 ini, kamu masih saja belum menemukan wanita itu. Yang kamu fokuskan hanya pekerjaan. Pekerjaan itu tidak ada habisnya. Aku tahu, Ma, dan aku sangat menghargai perhatian Mama. Tapi percayalah, aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku hanya butuh waktu dan aku berharap, jika nanti menemukan wanita itu, Mama bisa menerimanya dengan baik. Tentu saja, tapi pastikan juga latar belakang keluarganya. Jangan asal jatuh cinta saja. Bibit, bebet, bobot itu sangat penting. Hal itu akan mempengaruhi calon penerus kamu nantinya. Biarkan saja Damien memilih sendiri. Apapun pilihannya harus kita dukung. Lagian, untuk apa cari yang setara kalau tidak membawa kebahagiaan? Nyonya Serena akhirnya angkat bicara. Betul sekali, Oma. Ucap Zidane sambil menaikkan jempolnya dan tersenyum. Tapi yang setara itu bagus, Oma. Tidak akan susah baginya untuk beradaptasi dengan keluarga kita. Dan yang pasti, tidak akan buat malu saat diajak jalan atau ke pesta. Aku juga kalau cari pasangan, pasti cari yang setara. Baik dari segi penampilan dan juga status sosial. Natasha, adiknya Damien juga ikut angkat bicara. Memang penting, tapi aku tetap pada pendirianku. Bab ke-9. Bu Rasnah dan Pak Sutomo akhirnya tiba di Semarang setelah perjalanan panjang yang penuh kekhawatiran. Mereka berangkat setelah salat subuh menggunakan mobil tetangga yang mereka pinjam. Keduanya sengaja berangkat lebih awal agar bisa lebih cepat tiba di sana dan tidak terlalu terjebak macet. Setibanya di Semarang, mereka langsung menuju rumah sakit tempat Fania dirawat. Begitu melihat kedatangan orang tuanya, Fania yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit langsung menangis. Air mata mengalir deras di pipinya, mencerminkan rasa sakit dan kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan calon bayinya. Bu Rasnah segera menghampiri putrinya, memeluknya erat dan mencoba menenangkan hatinya yang hancur. Nak, semua ini sudah menjadi takdir Tuhan. Kamu harus kuat dan tabah. Ucap Bu Rasnah dengan suara lembut namun tegas. Ia berusaha menenangkan Fania, meskipun hatinya sendiri juga diliputi kesedihan yang mendalam. Tapi kejadiannya sangat cepat, Bu. Padahal aku sudah sangat berhati-hati menjaga kandunganku. Aku takut, Bu. Takut kalau Mas Ikram akan goyah. Hush! Kamu ini bicara apa sih, Van? Ikram itu suami kamu. Mana mungkin hanya karena keguguran seperti ini, dia langsung meninggalkan kamu. Kan kalian masih bisa bikin anak lagi. Ucap Pak Sutomo. Iya, Nak, apa yang dikatakan ayah kamu benar. Ikram sekarang sudah jadi milik kamu seutuhnya. Kalian bukan nikah siri saja, tapi juga sudah resmi secara hukum negara. Ucap Bu Rasnah. Dia kemana, sih? Kok tega meninggalkan kamu sendiri di sini? Kalau kamu butuh sesuatu, bagaimana? Bu Rasnah terlihat kesal. Mas Ikram sedang pergi membelikan aku buah, Bu, sekalian ke kontrakan untuk ambil baju ganti. Beberapa saat kemudian, Ikram akhirnya datang. Ia tersenyum melihat kedatangan ayah dan ibu mertuanya. Segera ia menyalami dan mencium punggung tangan mereka. Sudah dari tadi, Bu, Ayah? Tanya Ikram. Ia meletakkan tas kecil yang berisi pakaian dan perlengkapan Fania. Lumayan. Kamu kenapa lama sekali, sih? Istri kamu kan jadi sendiri di sini. Ucap Bu Rasnah dengan nada ketus. Tadi sekalian aku juga mandi dan ganti baju, Bu. Sebelum pulang, aku juga sudah titipkan Fania pada perawat. Bu Rasnah menatap Ikram dengan pandangan tajam. Sebenarnya ini semua salahmu, Ikram. Kamu kan yang memaksa Fania bekerja keras, bahkan sampai harus lembur segala. Padahal gajimu sudah lumayan. Harusnya kamu suruh Fania berhenti kerja dulu. Apalagi kan ini anak pertama, pasti terasa berat untuknya. Kenapa kamu tidak bisa lebih pengertian sih jadi suami? Tuduh Bu Rasnah dengan suara yang bergetar oleh emosi. Fania terkejut dengan ucapan ibunya. Ia melihat ke arah Ikram yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu juga sama terkejutnya dan terlihat kesal, tidak terima disalahkan. Bu, aku tidak pernah memaksa Fania untuk bekerja apalagi mengambil lembur sampai malam. Dia sendiri yang ingin bekerja. Aku sudah berusaha melarangnya, tapi dia tetap bersikeras. Jawab Ikram dengan nada yang mencoba tenang, meskipun jelas terlihat bahwa ia juga merasa tertekan oleh situasi ini. Iya, Bu, apa yang dikatakan Mas Ikram memang benar. Mas Ikram sudah meminta aku untuk berhenti bekerja, tapi aku yang menolak, karena aku pikir aku bisa menjaga kandunganku, tapi ternyata aku gagal. Jangan salahkan Mas Ikram lagi.
Ucap Fania. Pak Sutomo yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan Fania. Kita harus fokus pada pemulihannya. Ucapnya dengan bijak, mencoba meredakan ketegangan yang ada. Ibu hanya merasa tidak rela harus kehilangan calon cucu pertama, ayah. Tidak ada yang mau mengalami yang namanya kehilangan, Bu. Sahut Ikram. Fania yang mendengar percakapan itu hanya bisa menangis lebih keras. Ia merasa bersalah dan tertekan oleh situasi yang terjadi. Maafkan aku, Bu, Pak. Maafkan aku, Mas Ikram. Aku tahu, ini semua memang salahku. Maaf. Ucapnya lirih di antara isak tangisnya. Suasana di ruangan itu menjadi sangat emosional. Semua orang terdiam, tenggelam dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Menjelang jam makan siang terdengar suara ketukan di pintu kos Kanaya. Ia yakin yang datang adalah Sabrina. Segera ia turun dari tempat tidur dan membukakan pintu untuk sahabatnya itu. Sab! Kanaya langsung memeluk Sabrina. Setelah itu, ia mengajak sahabatnya itu untuk masuk. Terima kasih sudah mau jauh-jauh dari Bandung ke sini, Sab. Ucap Kanaya. Kini mereka berdua telah duduk di sebuah karpet bulu di samping tempat tidur Kanaya. Aku tidak bisa tenang setelah melihat kamu seperti tadi, Nei. Aku yakin telah terjadi sesuatu yang buruk. Makanya aku langsung izin dan berangkat ke sini. Jadi sekarang kamu cerita, ada apa sebenarnya? Tanya Sabrina. Kanaya menatap Sabrina lalu menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Beberapa kali ia melakukan hal itu karena merasa gugup untuk menceritakan kejadian kelam yang telah menimpanya tadi malam. Belum juga mulai bercerita, air mata Kanaya sudah jatuh begitu saja. Sab, aku sudah kotor. Sekarang aku hina. Tidak ada lagi kehormatan yang selama ini aku jaga dengan baik. Ucap Kanaya. Kedua mata Sabrina membola. Ah, apa maksud dari ucapanmu itu, Nei? Apa yang terjadi tadi malam? Siapa yang telah melakukan hal itu padamu? Sabrina kini juga ikut menangis. Ia menggenggam tangan Kanaya, mencoba memberikan kekuatan pada sahabatnya itu. Kanaya mulai menceritakan kronologi kejadian semalam. Mulai dari awal pertemuannya dengan pria asing langsung membawa Kanaya ke dalam pelukannya. Kedua sahabat itu menangis bersama. Cukup lama mereka berpelukan. Sabrina membiarkan pundaknya menjadi tumpuan bagi Kanaya untuk meluapkan semua apa yang menjadi beban di hatinya saat ini. Setelah beberapa saat dan merasa Kanaya sudah sedikit lebih tenang, Sabrina melepaskan pelukannya. Ia mengusap sisa air mata yang masih ada di pipi sahabatnya itu. Aku ambilkan minum dulu, ya? Kanaya hanya mengangguk. Sabrina segera berdiri dan mengambil segelas air dingin untuknya. Minum dulu, Nei. Ucap Sabrina sembari menyerahkan Giles pada sahabatnya. Terima kasih, Sabrina. Kanaya meminum air tersebut hingga habis tak tersisa. Jadi, kamu juga tidak tahu siapa nama pria itu? Kamu tidak melihat nama di cek tersebut? Nama orang atau perusahaannya? Tanya Sabrina. Kanaya menggelengkan kepalanya. Aku hanya sempat melihat nominalnya. Aku langsung merobek-robek cek tersebut karena merasa terhina. Sabrina menghela nafas. Lalu bagaimana sekarang, Nei? Apa kamu yakin saat melakukannya, pria itu tidak pakai pengaman? Tidak, Sab. Aku sangat yakin akan hal itu. Kejadiannya begitu cepat. Dia juga sudah terlihat sangat gelisah. Mungkin karena pengaruh obat yang dicampurkan ke dalam minumannya. Tapi kenapa harus aku, Sab? Dia punya uang yang banyak. Kenapa tidak menyewa wanita malam saja? Aku ini wanita baik-baik. Aku menjaga kesucian itu karena hanya akan aku serahkan pada pria yang menjadi suamiku. Aku tidak pernah berbuat macam-macam, Sab. Tapi kenapa Tuhan memberikan takdir ini padaku? Istighfar, Nei. Kamu jangan sampai menyalahkan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan memberikan kamu ujian sebesar ini. Tapi bagaimana kalau aku sampai hamil, Sab? Sarina terdiam menatap sahabatnya itu. Kemungkinan itu pasti akan ada. Apalagi Kanaya masih perawan. Kamu tenang saja. Semoga saja itu tidak terjadi. Kamu lihat kan, bahkan ada yang sampai berkali-kali mencoba tapi tetap saja tidak hamil. Apalagi kamu yang hanya sekali melakukannya. Kamu harus percaya kalau semua akan baik-baik saja. Ucap Sabrina. Ia mencoba untuk menenangkan Kanaya, padahal sebenarnya ia juga sedang merasa khawatir. Apa kamu yakin aku tidak akan hamil, Sab? Sabrina mengangguk. Tapi bagaimana kalau hamil? Kalau kamu hamil, apa yang akan kamu lakukan? Mempertahankan anak itu atau mengeluarkannya? Aku belum bisa menjawabnya, Sab. Yang jelas, aku tidak ingin berbuat dosa lagi. Sabrina tersenyum. Ya sudah, kalau begitu kita jangan berpikir ke arah sana dulu. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah berusaha melupakan kejadian semalam.
Meski aku tahu kalau itu pasti sangat sulit. Yang harus kamu tahu adalah, apapun yang terjadi ke depannya, aku akan selalu ada untukmu. Kamu tegas sendiri, Nei. Ucap Sabrina. Kanaya tersenyum. Merasa sangat bersyukur memiliki sahabat baik seperti Sabrina. Terima kasih, Sab. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kepedulianmu padaku. Ucap Kanaya. Nathan akhirnya tiba di kantor Damien. Ia segera masuk ke dalam lift khusus dan langsung menuju ke lantai paling atas, tempat ruangan sahabatnya itu berada. Damien yang tengah duduk di balik meja kerjanya hanya menatap sekilas saat melihat pintu ruangannya terbuka begitu saja. Ia kembali fokus pada laptop miliknya dan tidak memperdulikan Nathan yang kini sudah duduk di sofa sambil melihat ke arahnya. Jangan pandangi aku seperti itu. Nanti yang ada kamu terpesona dengan ketampananku dan jatuh cinta. Ucap Damien. Sika, jomblo-jomblo begini, tapi aku masih normal, masih waras maksimal. Kamu tuh yang sudah tidak waras. Melepas keperjakaan dengan wanita asing seperti tadi malam. Ya, meskipun harus aku akui kalau wajahnya cantik. Damien berdiri dan menghampiri sahabat sekaligus asisten pribadinya itu. Ia lantas menghempaskan bokongnya pada sofa di samping Nathan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu ingin tetap berjaga sampai menikah? Aku juga tidak bercanda. Sungguh aku tidak bisa menahan gairahku. Semakin aku mencoba menahan dan mengendalikan diri, jantungku semakin berdetak kencang, bahkan aku sampai keringatan. Memang harus dilampiaskan dulu, baru semuanya kembali normal. Sialnya, aku justru bertemu dengan pelayan itu. Mau tidak mau aku membohonginya dan mengatakan kalau aku minta tolong diantar ke kamar. Tapi kamu menodainya. Ucap Nathan. Ekspresinya tiba-tiba saja berubah serius. Damien meraup kasar wajahnya. Jika teringat kejadian semalam, dadanya terasa sesak. Rasa penyesalan begitu jelas tergambar di wajahnya. Aku sempat minta maaf sebelum melakukannya. Aku memang sudah gila, tapi aku tidak bisa menahan diri. Kamu tidak akan tahu bagaimana tersiksanya diriku. Entah siapa orang gila yang telah mencampurkan obat perang Snenegram itu ke dalam minumanku. Makanya aku memberikan cek itu kepadanya sebagai tanda penyesalan. Sebenarnya yang jadi masalah adalah, bagaimana kalau dia berpenyakit? Kamu pasti tidak pakai pengaman, bukan? Ini bukan hal yang direncanakan, Nathan. Tapi wanita itu, dia masih perawan. Aku merasa aman setelah mengetahui itu, sekaligus merasa sangat bersalah. Dia wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya. Tapi aku malah... Damien membuang nafas kasar. Sungguh miris, harta paling berharganya harus diinggut oleh pria tak dikenal. Tapi kamu sudah memberikannya uang yang banyak. Setidaknya dia sudah punya pegangan. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Berdoa? Berdoa untuk apa? Berdoa agar wanita itu tidak hamil. Kamu kan sudah menabur benihmu di rahimnya. Damian terdiam. Ia tidak sempat berpikir ke arah sana. Ia tentu berdoa agar wanita itu tidak sampai hamil. Semoga saja tidak. Apalagi hanya sekali, kan? Nathan hanya mengedikkan bahunya. Bab ke-10. Di balik meja kerjanya yang rapi, Damien duduk dengan penuh konsentrasi. Pandangannya tajam tertuju pada layar laptop di hadapannya. Jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Wajahnya yang tampan tampak serius, dengan alis yang sedikit berkerut dan bibir yang terkatup rapat. Meski begitu, ada aura karisma yang terpancar dari dirinya, membuat siapapun yang melihatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Sesekali, Damien menghela nafas dalam, mencoba meredakan ketegangan yang terasa di pundaknya. Namun, meski dalam keadaan serius, pesonanya tetap tak berkurang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Damien mengangkat kepalanya. "Masuk!" seru Damien. Pintu terbuka perlahan, dan ternyata itu adalah ibunya. Damien terkejut melihat ibunya berdiri di ambang pintu, tersenyum lembut. "Hai, sayang!" ucap Nyonya Helena. Ia berjalan masuk dengan anggun, meletakkan tas mahalnya di atas meja lalu duduk pada sofa dengan posisi kaki menyilang. "Ma, kenapa tiba-tiba datang?" tanya Damien. "Mama baru saja selesai arisan di restoran dekat sini. Jadi mama pikir tidak ada salahnya jika mampir sebentar untuk melihatmu," jawab Nyonya Helena. Damien mengerutkan kening, masih merasa aneh dengan kedatangan ibunya yang tiba-tiba. "Hanya itu? Biasanya mama selalu mengabari dulu kalau mau datang. Aku yakin ada maksud tertentu. Mama mau membeli sesuatu?" tanyanya. Nyonya Helena tersenyum. "Uang mama masih sangat cukup untuk membeli apapun yang mama inginkan." Ia kemudian menatap lekat putranya dengan, "Mama memang pure hanya ingin berkunjung. Meski sebenarnya sekalian mau menyampaikan sesuatu juga." "Sebenarnya? Soal apa, Ma?" "Malam ini Tuan Harvey, ayahnya Clara mengundang kita untuk makan malam."
Ekspresi Damien langsung berubah. Jangan begitu dong ekspresinya. Tujuannya bukan untuk perjodohan, kok. Hanya untuk silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain saja. Mama kan sudah tahu apa jawabanku soal niat mama itu. Pasti nanti ujung-ujungnya akan bahas perjodohan juga. Iya, sayang. Tapi ini memang hanya silaturahmi. Clara itu baru kembali dari luar negeri. Baru lulus di sana. Sekalian untuk merayakan kepulangannya saja. Ayolah, nak. Jangan buat mama kamu ini malu. Mama sudah menyetujuinya tadi. Menyetujui tanpa bertanya dulu padaku? Karena mama yakin, putraku ini pasti tidak akan pernah mengecewakan, apalagi membuat aku malu. Iya kan, nak? Nyonya Helena menatap penuh harap pada Damien sembari tersenyum. Damien menghela nafas panjang, merasa sedikit kesal. Baiklah, Ma, tapi ingat, Damien tidak mau ada paksaan untuk perjodohan. Murni hanya berkenalan saja. Ucap Damien dengan hati terpaksa. Nyonya Helena tersenyum lega, meskipun di dalam hatinya ia berharap lebih. Terima kasih, Damien. Mama tahu kamu pasti tidak akan mengecewakan mamamu ini. Di rumah keluarga Harvey yang megah, Clara tampak sibuk memilih beberapa pakaian. Ia sengaja meminta butik langganannya untuk membawa koleksi gaun terbaru ke rumahnya agar bisa dipilih dengan lebih leluasa. Menurut Clara, ia harus mengenakan gaun terbaik agar bisa tampil mempesona di hadapan Damien. Ia sudah mencari tahu soal Damien, dan ia langsung jatuh hati pada ketampanan pria itu. Ruang tengah yang luas kini dipenuhi dengan berbagai gaun indah yang digantung rapi, sementara Clara dengan teliti memeriksa setiap detailnya. Luciana, istri Tuan Harvey, hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepala melihat tingkah putrinya itu. Clara, kamu benar-benar tidak pernah berubah. Gumamnya pelan, meski ada senyum tipis di wajahnya. Clara memang adalah wanita yang manja dan bergaya hidup kelas atas. Semua penampilannya selalu menggunakan barang dengan harga mahal. Sebagai anak tunggal, ia merasa tidak ada salahnya melakukan semua itu. Ma, lihat gaun ini. Bukankah ini cantik sekali? Seru Clara dengan antusias, memegang sebuah gaun berwarna merah marun yang berkilauan. Luciana mendekat, mengamati gaun yang ditunjukkan putrinya. Ya, cantik sekali, Clara. Tapi, apakah kamu benar-benar membutuhkan gaun baru lagi? Tanyanya dengan nada lembut namun penuh makna. Clara mengangkat bahu, tersenyum manis. Ma, penampilan itu penting. Apalagi untuk acara makan malam nanti. Aku harus terlihat sempurna. Jawabnya dengan nada yakin. Meski didukung oleh keuangan yang senek baik, nyatanya, Clara adalah wanita yang malas belajar. Ia bahkan lulus kuliah dengan membayar jasa orang lain untuk menyelesaikan semua tugasnya. Hal itu tentu saja tanpa sepengetahuan orang tuanya. Luciana sering merasa khawatir dengan sikap putrinya yang terlalu bergantung pada kemewahan. Clara, kehidupan ini tidak selalu tentang penampilan. Ucap Luciana dengan lembut, mencoba menyampaikan nasihatnya. Clara tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa sedikit terganggu. Mama, aku tahu Mama selalu menginginkan yang terbaik untukku. Tapi, aku juga punya cara sendiri untuk menjalani hidupku. Jawabnya dengan nada yang sedikit lebih serius. Luciana menghela nafas lagi, merasa sulit untuk mengubah pandangan putrinya. Baiklah, Clara. Mama hanya ingin kamu bahagia. Ucapnya. Clara mengangguk. Terima kasih, Ma. Lagian siapa lagi yang bisa menikmati semua kekayaan ini kalau bukan aku? Aku kan anak satu-satunya. Ucap Clara yang seketika membuat senyum di wajah Nyonya Luciana meredup. Malam harinya, keluarga Harvey tiba lebih dulu di hotel tempat mereka akan makan malam. Restoran tersebut berada di lantai paling atas, memberikan pemandangan spektakuler kota di malam hari. Dikelilingi oleh kaca, restoran ini memungkinkan para pengunjung menikmati makan malam sambil melihat gemerlap lampu kota yang indah. Dekorasi restoran tersebut benar-benar memancarkan kemewahan dan elegansi. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal yang berkilauan, memberikan cahaya lembut yang menciptakan suasana romantis. Dinding kaca yang mengelilingi restoran memungkinkan pemandangan kota yang gemerlap terlihat jelas dari setiap sudut ruangan. Meja-meja makan ditata dengan rapi, dilapisi taplak meja putih bersih dan dihiasi dengan rangkaian bunga segar yang elegan. Setiap meja juga dilengkapi dengan peralatan makan perak yang berkilau dan gelas kristal yang memantulkan cahaya lampu, menambah kesan mewah. Lantai restoran terbuat dari marmer berwarna krem yang mengkilap, memberikan kesan bersih dan luas. Di beberapa sudut ruangan, terdapat tanaman hijau yang ditempatkan dalam pot-pot besar, menambah sentuhan alami yang menyegarkan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah grand piano yang dimainkan oleh seorang pianis profesional, mengisi ruangan dengan alunan musik klasik yang menenangkan. Suara musik yang lembut berpadu dengan gemerlap lampu kota di luar, menciptakan suasana yang benar-benar luar biasa. Bar di sisi ruangan juga tidak kalah mewah, dengan rak-rak yang dipenuhi berbagai jenis minuman berkelas.
Bartender yang berpengalaman siap melayani para tamu dengan berbagai koktail eksklusif. Wow, tempat ini benar-benar luar biasa. Papa tahu saja memilih tempat yang indah untuk malam spesial. Ucap Clara dengan kagum, matanya tak henti-hentinya menjelajahi setiap sudut ruangan. Luciana, yang berdiri di sampingnya, tersenyum melihat reaksi putrinya. Ya, restoran ini memang indah sekali. Kita Nahtis memilih tempat terbaik untuk menjamu tamu spesial, bukan? Clara mengangguk, masih terpesona oleh pemandangan di sekelilingnya. Aku harus memastikan tampil sempurna malam ini. Damien pasti akan terkesan. Gumamnya pada dirinya sendiri, sambil membayangkan bagaimana pertemuan mereka nanti. Ia berjalan menuju meja yang telah disiapkan untuk mereka, merasakan lantai marmer yang dingin dan mengkilap di bawah kakinya. Setiap detail dekorasi, mulai dari rangkaian bunga segar di atas meja hingga alunan musik klasik dari grand piano di tengah ruangan, membuat Clara semakin yakin bahwa malam ini akan menjadi malam yang istimewa. Tempat ini benar-benar sempurna, Ma. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan Damien. Ucap Clara dengan senyum lebar, penuh antusias. Luciana hanya bisa mengangguk, berharap putrinya akan mendapatkan kebahagiaan yang diinginkannya. Mama juga berharap semuanya berjalan lancar, Clara. Nikmati malam ini dan jangan lupa aturan yang sudah kita bahas tadi. Clara mengangguk lagi. Iya, Ma, aku tidak akan menyinggung soal perjodohan, kok. Setelah beberapa saat menunggu, yang dinanti-nanti akhirnya datang. Damien beserta keluarganya memasuki restoran tersebut dan langsung disambut hangat oleh seorang pelayan yang membantu mengarahkan mereka menuju ke meja di mana keluarga Tuan Harvey berada. Malam itu, Damien tampil memukau dengan kemeja hitam yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Kemeja tersebut terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang memancarkan kilau halus di bawah cahaya lampu restoran. Potongan kemeja yang pas di tubuhnya menonjolkan bahu yang lebar dan dada yang bidang, memberikan kesan maskulin yang kuat. Kancing-kancing kemeja yang berwarna hitam mengkilap menambah sentuhan elegan pada penampilannya. Lengan kemeja yang digulung hingga siku memperlihatkan lengan yang berotot, menambah daya tarik fisiknya. Damien memadukan kemeja tersebut dengan celana panjang hitam yang rapi, yang juga membentuk kakinya yang panjang dan proporsional. Rambut tertata rapi, memberikan kesan profesional namun tetap santai. Tak lupa sepasang sepatu kulit hitam yang mengkilap melengkapi penampilannya, memberikan kesan bahwa ia sangat memperhatikan setiap detail. Dengan penampilan seperti itu, Damien tidak hanya terlihat tampan, tetapi juga memancarkan aura percaya diri dan karisma yang sulit diabaikan. Setiap gerakannya menunjukkan ketenangan dan ketegasan, membuat siapapun wanita yang melihatnya pasti akan langsung terpesona. Clara yang akhirnya bisa melihat Damien secara langsung semakin terpukau. Ia tidak bisa menahan senyuman di bibirnya. Wow, dia benar-benar sesuai dengan tipe pria yang aku impikan. Sayang sekali dia menolak perjodohan ini. Tapi kita lihat saja, Damien, aku pasti bisa membuat kamu bertekuk lutut dan tergila-gila padaku. Lagian siapa sih yang bisa menolak pesona seorang Clara? Clara bermonolog di dalam hati. Terima kasih karena sudah bersedia memenuhi undangan makan malam kami, Nyonya Serena dan keluarga. Ucap Tuan Harvey. Kami yang berterima kasih karena sudah diundang oleh keluarga Tuan Harvey. Sebuah kehormatan bisa makan malam bersama seperti ini. Ucap Nyonya Serena. Damien, Natasha, kenalan dulu dengan Clara. Pinta Nyonya Helena. Clara mengulurkan tangan dan langsung diraih oleh Natasha. Gadis itu terlihat bersemangat berkenalan dengan Clara, yang menurutnya memiliki fashion yang oke. Aku Natasha, adiknya Damien. Senang bertemu denganmu, Natasha. Aku Clara. Natasha melepaskan tangannya dan sedikit menyenggol lengan kakaknya agar bersalaman dengan Clara. Dengan setengah hati, Damien akhirnya membalas uluran tangan Clara. Damien. Tak ingin berlama-lama, Damien langsung menarik tangannya. Bukannya tersinggung, Clara justru tersenyum. Baginya, sikap dingin Damien sungguh sangat menantang. Wow, dia benar-benar beda dari pria yang selama ini mendekatiku. Batin Clara. Mereka semua akhirnya duduk di meja yang telah disiapkan dengan rapi. Tidak lama setelah itu, satu persatu pelayan datang membawa semua makanan yang telah dipesan oleh Nyonya Luciana sebelumnya. Setiap hidangan yang disajikan menunjukkan kelas sosial mereka yang tinggi dan selera yang mewah. Pelayan pertama datang membawa sepiring foie gras yang disajikan dengan roti brioche dan selai buah ara. Hidangan pembuka ini terkenal dengan rasa yang kaya dan tekstur yang lembut, seringkali dianggap sebagai simbol kemewahan dalam dunia kuliner. Selanjutnya, pelayan lain datang dengan lobster sermidor, hidangan utama yang terdiri dari daging lobster yang dimasak dengan saus krim, mustard, dan keju, kemudian dipanggang hingga berwarna keemasan. Lobster yang besar dan segar ini menunjukkan status sosial mereka yang tinggi, karena hanya sedikit orang yang mampu menikmati hidangan laut yang begitu mewah. Diikuti oleh beef Wellington,
daging sapi yang dibungkus dengan puff pastry dan dipanggang hingga sempurna. Hidangan ini disajikan dengan saus anggur merah dan sayuran panggang, memberikan kesan elegan dan klasik yang sesuai dengan suasana restoran. Untuk melengkapi hidangan utama, ada juga risotto dengan truffle hitam, yang dikenal dengan aroma dan rasa yang khas serta harganya yang mahal. Truffle hitam adalah bahan yang sangat dihargai dalam dunia kuliner, seringkali digunakan untuk menunjukkan kemewahan dan keanggunan. Untuk pencuci mulut, mereka disuguhi krim brulee dengan lapisan gula karamel yang renyah di atasnya, serta macaron beraneka rasa yang disajikan dalam piring porselen yang indah. Hidangan penutup ini menutup makan malam dengan sentuhan manis yang sempurna. Semua makanan pilihan Nyonya Luciana benar-benar perfect. Puji Nyonya Helena. Terima kasih. Senang rasanya jika Anda menyukainya. Ucap Nyonya Luciana sembari tersenyum. Malam itu, Damien lebih banyak mengobrol dengan Tuan Harvey. Mereka tampak sangat cocok membahas berbagai topik bisnis, dari tren pasar terbaru hingga strategi investasi. Damien merasa nyaman berbicara dengan Tuan Harvey, yang memiliki wawasan luas dan pengalaman bertahun-tahun di dunia bisnis. Damien, saya sangat terkesan dengan pandangan kamu tentang diversifikasi portofolio. Aku rasa kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Ucap Tuan Harvey dengan senyum puas. Terima kasih, Tuan Harvey. Saya juga merasa diskusi ini sangat bermanfaat. Selalu menyenangkan bertukar pikiran dengan seseorang yang memiliki pengalaman seperti Anda. Jawab Damien dengan sopan. Sementara itu, Clara lebih banyak mengobrol dengan Natasha. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari mode hingga rencana liburan. Namun, meski terlibat dalam percakapan dengan Natasha, Clara tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Damien dari waktu ke waktu. Natasha, kakak kamu memang sedingin itu pada setiap perempuan? Tanya Clara. Natasha mengangguk. Iya, Clara. Kak Damien memang seperti itu. Sangat dingin seperti kulkas 12 pintu. Jawab Natasha. Clara tersenyum, matanya kembali tertuju pada Damien yang sedang serius berbicara dengan ayahnya. Meski Damien tampak sibuk dengan percakapan bisnis. Mari kita lihat, seberapa kuat bertahan kulsa 12 pintu ini? Sedingin-dinginnya seorang pria pasti akan meleleh juga saat melihat tubuh indah dan wajah yang cantik. Clara bermonolog di dalam hati.